Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas teorema Thevenin ya, soal teorema Thevenin rangkaian listrik dengan adanya sumber terikat ya. Oke. Jadi sebenarnya cara perhitungan RTH dan VTH itu hampir sama, cuma perbedaan di langkah kedua ya. Jadi sumber terikatnya tidak dimatikan ya. Kemudian pada langkah ketiga, sumber tegangan dihubungkan suatu sumber tegangan ke terminal AB yang awalnya tadi bebannya kita lepas ya. Nah, inti perbedaannya untuk VTH sama ya, sama dengan perhitungan teorema Thevenin dengan sumber bebas atau sumber independen ya, atau independent source. Oke, kita langsung saja soalnya. Tentukanlah rangkaian setara Thevenin pada terminal AB pada rangkaian berikut. Nah, oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk menghitung RTH atau VTH untuk kasus ini adalah ya, kita pertama mencari RTH dulu ya. RTH ya, rangkaian resistanis setara Thevenin. Ingat langkah pertama tadi kita matikan sumber bebasnya, ini sumber bebas ya, karena dia bulat. Kalau bentuknya diamond pasti sumber terikat. Maka ini kita distinguish, artinya ini menjadi rangkaian terbuka ya. Jadi 4 ohm ke kiri itu tidak ada arus lagi. Terus yang kedua, ini tidak diapa-apakan karena dia sumber terikat. Nah, yang berikutnya adalah kita sambungkan sumber tegangan ya. Seolah-olah ada sumber tegangan dari terminal AB ya. Positif, negatif. Hasilnya ini ya. Nah, saya sebut saja sumber tegangan ini sebagai V0 ya. V0 itu misalkan ya, saya permisalkan nilainya itu 1 volt. Kenapa 1 volt? Supaya mudah perhitungannya. Boleh selain 1, boleh 2, 3, boleh 10, boleh 100. Tapi kita ambil 1 volt supaya nanti perhitungannya lebih sederhana ya. Terus kemudian dari sini kita nanti bisa cari RTH. RTH itu kan rumusnya ya, R ekivalen AB kiri atau kanan. Kita ambil yang kanan ini ya. Berarti V0 per I0 ya, ada arus. Karena kita sambungkan sumber tegangan, maka ada arus kita sebut sebagai I0 ya, yang keluar dari sumber tegangan ini. Maka kalau kita hitung V0 kan udah ada 1 per I0. Nah, pertanyaan I0-nya berapa? Itulah yang akan kita cari sehingga nanti kita bisa ketemu RTH. Itu ya caranya. Maka kita langsung saja analisis. Ini karena ada banyak rangkaian tertutup, maka kita pakai mesh ya. Kalau sedikit rangkaian tertutup atau ini kan banyak node nih. Kalau node-nya sedikit kita pakai node ya, analisis. Tapi karena banyak rangkaian tertutupnya ada 3, maka kita gunakan mesh. Ini saya sebut sebagai mesh 1, arus mesh 2, arus mesh 3. Karena ada 3 loop di situ terbentuk. Maka pertama kita langsung saja mulai dari loop pertama ya. Loop 1 ini ya. Kita mesh itu KVL ya. KVL itu sigma V sama dengan 0 ya. Maka dia pertama kali menemui ini ya. Kita mulai dari sini min 2Vx ya. Min 2Vx. Ya, tanda negatif. Terus ini 2I1 dikurangi 2I2 ya. Plus 2I1. Kenapa min 2I2? Karena I2-nya ke sini berlawanan dengan I1 ya. Min dia melewati 2 ohm. Min 2I2 sama dengan 0 ya. Maka ini saya bisa selesaikan dengan cara Vx-nya saya cari. Vx itu ini ya. Perhatikan Vx itu ini. Vx itu ya, dia adalah pertama kali kita rubah bentuk ke I2 ya. I2 ini kan menemui bagian negatif dulu, maka min ya. Jadi ini aja. Vx sama dengan ya, I2-nya bersama kali menemui negatif, berarti min 4 kali I2. Ya, ini saya masukkan ke sini ya. Maka min 2 kali min 4 I2 plus 2I1 min 2I2 sama dengan 0. Maka ini min kali min plus 8I2 plus 2I1 min 2I2 sama dengan 0 ya. Maka ini saya jumlahkan, 8 min 2 berarti 6 ya.
6i2 ya plus 2i1 sama dengan 0. Nah, ini saya ingin buat persamaan menjadi i1 ya. I1 sama dengan 6-nya saya pindah jadi min 6i2 ya. Terus 2-nya menjadi penyebut ya. Jadi i1 sama dengan min 3i2. Nah, ini akan saya pakai nanti untuk mereduksi ya yang 3 variabel tidak diketahui pada loop berikutnya ya, dengan i1 dirubah menjadi i2 ya. Ini kita simpan dulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke loop 2 ya. Loop 2 berarti sama aja KVL ya. Sigma V sama dengan 0. Ini loop 2. Maka ini jangan dilihat ya, biar nggak bingung. Kita tidak mau dalam bentuk Vx ya. Karena kenapa kata kita Vx ini kan untuk merubah bentuk ke menjadi i2 ya. Tapi ini nggak usah pakai fix, tapi langsung ya. 4 kali i2 ya. 4i2, terus dia ke sini 2i2 ya. Nah, ada arus ke sini i1, berarti min 2i1. Ini dia ke sini. Jadinya plus 6i2. Nah, dia dilawan oleh 3, i3 ke atas ya, berarti min 6i3 sama dengan 0. Nah, ini saya i2 sama i2, 4, 2 sama 6 ya, berarti 12 ya. 12i2 ya. 4 tambah 2, 4 tambah 6, 12i2. Terus i1-nya min 2. I1-nya saya mau rubah bentuk ya. Kenapa? Supaya variabelnya jadi 2 yang tidak kita ketahui ya. I1 tadi mana? Nah, min 3i2 ya. Maka saya langsung saja min 2 kali min 3i2. Nah, gitu ya. Terus kemudian i2 sudah i1. Nah, ini i3 min 6i3 sama dengan 0 ya. Maka ini jadi ini kali ini min 2 kali min 3 plus ya. Plus 6i2. 6 tambah 12 berarti 18i2 min 6i3 sama dengan 0. Oke ya. Nah, saya ingin membuat hubungan i2 dan i3 supaya nanti i3-nya bisa saya cari ya. Berarti saya buat i2 ini sama dengan ininya pindah ke kanan jadi plus 6i3 ya. 6i3. 18-nya pindah ke kanan jadi seper 18. Jadi kira-kira 6 per 18 kira-kira sepertiga ya. Sepertiga i3 ya. Nah, jadi I2 itu I2 sama dengan sepertiga I3 ya. Ini kita simpan persamaan ini nanti untuk menyelesaikan loop 3 ya. Oke, loop ketiga ya. Nah, loop ketiga tadi kita lihat ini ya. 6i3 min 6i2 ya. Loop 3 saya tulis di sini aja. KVL ya, sigma V sama dengan 0. Nah, 6i3 min ya, ini i2 ke bawah, min 6i2. Terus ini ya, dia 2i3 ya, plus 2i3. Nah, dia menemui ini sumbu positif ya. Berapa nilainya? 1. Berarti plus 1 ya. Karena yang ditemui pertama kali positif. Maka plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, maka I3-nya saya jumlahkan. Jadi 6 tambah 2 8 ya. 8i3 min 6i2 plus 1 sama dengan 0. Itu ya. Nah, tadi karena saya mau mencari I3, I2 ini saya rubah bentuk ke I3 dengan persamaan yang sebelumnya kita dapat. I2 itu sepertiga I3 ya. Maka ini saya ganti 8I3 min 6 sepertiga kali I3 plus 1 sama dengan 0. 6 kali 6 bagi 3 ya. 8I3 min 2 ya. Plus 1 sama dengan 0. Nah, 8 dikurangi 2, 6 ya. 6i3
plus 1 ini saya pindah ruas menjadi min 1, berarti I3 sama dengan min 1/6 ampere. Nah, ini saya sudah dapatkan I3-nya ya. Oke, sekarang saya mau cari I0 ya. Karena kita mau RTH nih, lihat. Kita bisa RTH ketika I0 ketemu ya. Maka kita lihat ada nggak kaitan I0 sama I3? Ada. I0 ke atas, I3 ke bawah. Artinya, ya ini I3, I0 ya. Artinya, ya, I0 sama dengan min I3 ya. Karena berlawanan arah, maka negatif. Maka langsung saja I0 min I3-nya min 1/6, maka jadi plus ya. Berarti 1/6 ampere. Inilah I0. Jadi RTH-nya bisa kita hitung. RTH sama dengan 1/1/6 ya. Karena V0-nya tadi 1/I0 ya. V0 ini 1/I0 ya. Berarti per 1/6 jadinya 6 ohm. Nah, jadi ketemu nih 6 ohm. RTH-nya sebesar 6 ohm. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah RTH ketemu, kita sekarang mencari VTH ya. VTH juga sama langkahnya dengan kita Thevenin pada sumber bebas ya. Nah, caranya kita langsung saja ya, kita buat loop-loopnya ya. Ini kenapa dia loop ya? Karena banyak rangkaian tertutup. Kalau dia banyak loop ini pasti kita menggunakan mesh ya. Mesh itu sigma V sama dengan 0 ya. Nah, karena dia rangkaian tertutup. Oke, ini kita lihat VTH itu yang mana sih? Ini kan VTH nih. Antara AB ya enggak? Mana ya kira-kira yang setara dengan VTH ini? Inikah ya? Ini ya. Ternyata tegangan pada 6 ohm sama dengan VTH. Kenapa bisa begitu ini? 2 ohmnya ini didistinguish ya. Anggap aja tidak ada. Jadi seolah-olah rangkaiannya begini. Ini ada 6 ohm. Nah, 2 ohmnya nggak ada di situ. Ini A, ini B ya. Ini VTH ya. Ini nggak ada 2 ohmnya. Kenapa gini? Karena dia rangkaian terbuka. Contoh misalnya ada arus nih mengalir ya dari sini. Ada arus mengalir. Dia menemukan 3 persimpangan jalan. Kiri, kanan, kanan, bawah, kiri ya. Nah, ketika dia ke kanan ya, ada tertutup di sini ya. Jadi artinya arusnya nggak akan pernah ke sini. Artinya arusnya pasti ke sini dan ke sini. Ini yang nggak ada ke sini. Artinya mau saya kasih resistor di sini atau enggak, tetap arusnya nggak bisa melalui ini. Ya enggak? Maka ini saya bisa distinguish duanya seolah-olah nggak ada, seolah-olah flat seperti ini, maka ini adalah VTH ya. Artinya VTH itu setara dengan atau paralel dengan V pada 6 ohm ya. Maka cukup saya cari V pada 6 ohm, maka saya peroleh VTH ya. V pada 6 ohm itu berapa? I kali R, R-nya 6. I-nya berapa? I2 ya. Nah, berarti saya cukup cari I2 sekarang. I2 ketemu, maka VTH ketemu. Ya nggak? Oke, berarti saya langsung saja. Tujuan kita mencari I2 ya. Arus mesh 2 berapa? Oke, kita langsung dari I1 dulu ya. Untuk loop 1 ya, sigma V sama dengan 0 ya. Oke, I1 sama dengan 5A ya, langsung ketemu. Oke, enak ya. Kita ke loop 2. Sigma V sama dengan 0. Loop 2 itu ini ya. Oke, loop 2-nya pertama kali. Oke, ini kita hapus dulu nih, biar nggak bingung ya. Kita nggak mau dalam bentuk VX intinya. Nanti VX itu kita pakai ini untuk loop 3 ya. Oke. 4I2 ya, terus dikurangi arahnya oleh I1, berarti 4I2 min 4I1, terus I2-nya ke sini 2 plus 2I2 dikurangi oleh I3 ke sini ya, min 2I3, terus dia ke bawah plus 6 ya, 6I2 sama dengan 0. Nah, ini ya loop 2-nya. Oke, kita lanjutkan. I2 sama I2, 4 tambah 2 tambah 6 ya. 4 tambah 2, 6 tambah 6, 12. 12 I2, terus min 4 I1.
min 4. I1 nya langsung kita masukkan 5 ya. Terus I3 mana? Min 2 I3 sama dengan 0 ya. Maka ini min 20 jadinya ya. Jadi 12 I2 min 20 min 2 I3 sama dengan 0. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikannya? Ingat, kita mau cari I2 ya. Maka saya buat persamaan I3 di sini dari loop 2 ini supaya nanti di loop 3 I3-nya diganti dengan persamaan di sini sehingga semua satu variabel I2 sehingga langsung ketemu I2 ya. Atau bisa juga sebenarnya masalah ini menggunakan matriks ya, Euler, pakai Euler ya. Tapi kita coba cara lain sekarang. Ini berarti ini saya pindah ruas. 12 I2 min 20 sama dengan 2 I3. Nah, ini saya bagi 2 semua ya. Maka 12 bagi 2 6 I2, 20 bagi 2 min 10 sama dengan I3. Nah, berarti I3 sama dengan 6 I2 min 10. Nah, ini yang akan saya nanti pakai untuk loop 3 ya. Oke, kita ke loop 3. Loop 3 ya. Loop 3 itu berarti sama aja. Mesh juga, sigma V sama dengan 0. I3 ini melewati 2 ya. Tapi dikurangi oleh I2. Nah, berarti 2 I3 min 2 I2 ya. Terus dia menemui min 2 Vx ya. Min 2 Vx sama dengan 0. Udah, itu doang ya. Cuma ini ada Vx nih. Kita harus ganti bentuknya menjadi I2 atau I3 ya. Maka Vx ini yang mana? Ini ya. Ini plus, ini min Vx ya tadi. Maka Vx itu nilainya adalah ada arus I1 dikurangi I2 ya. Maka sini saya tulis Vx itu sama dengan kenapa I1 kurang I2? Soalnya dari positif I1, I2-nya dari negatif. Berarti I1 dilawan oleh 2. Maka 4 I1 min 4 I2. 4-nya itu dari R-nya ya. Nah, ini saya ganti Vx-nya dengan 4 I1 min 4 I2. Oke, 2 I3 min 2 I2 ya. Saya taruh di sini lagi. 2 I3 min 2 I2 ya. Min 2 Vx ya. Min 2, Vx-nya saya rubah menjadi ini 4 I1 min 4 I2. 4 I1 min 4 I2 ya. Sama dengan 0 ya. Oke, pas saya sama dengan 0. Nah, ini saya langsung saja kalikan 2 I3 min 2 I2 min 2 kali 4 min 8 I1. Ini min 2 kali min 4 plus 8 I2 sama dengan 0 ya. Nah, I1-nya tadi kan 5 ya. Ini berarti saya bisa sederhanakan, tapi 2 min 2 tambah 8 6 ya. Berarti 2 I3 ya plus 6 I2 min 8 kali 5. I1-nya 5 ya tadi ya. Kita lihat. Ya, 5. 8 kali 5 40 min 40 sama dengan 0 ya. Nah, ini saya mau rubah bentuk ya, tadi menggunakan persamaan ini I3-nya menjadi 6 I2 min 10 ya. Karena saya ingin cuma cari I2. 6 I2 min 10. Oke. 2 kali 6 I2 min 10 plus 6 I2 min 40 sama dengan 0. Ini 2 kali 6 12 I2, 2 kali 10 min 20 plus 6 I2 min 40 sama dengan 0. Ya kan? Min 20 sama min 40 jadi min 60 ya. Min 60 12 I2 tambah 6 berarti plus 18 I2 sama dengan 0. Ini saya pindah ruas 60 jadi 18 I2 sama dengan 60. Berarti I2 sama dengan 60 per 18. Saya bagi 6, ini 10. 18 bagi 6 3 ya. Jadi I2 sama dengan 10 per 3 ampere ya. Nah, karena kita sudah peroleh I2, berarti VTH-nya ketemu nih. VTH. VTH itu kan tadi rumusnya I2 kali 6 ya. Kalau kita lihat di slide ini ya. I2 kali 6. Oke. I2-nya ketemu berarti 10 per 3 kali 6. Ini coret jadi 10 kali 2 ya. Sama dengan 20 volt. Nah, jadi
kita sudah berhasil menyelesaikan. RTH-nya untuk kasus ini adalah 6 ohm dan VTH sama dengan 20 volt. Nah, inilah cara menyelesaikan teorema Thevenin untuk kasus sumber terikat ya, atau dependent source. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.